baru, yaitu pelajaran Tesalonika. Apa sudah belum Tesalonika? Belum. Hah? Belum. Belum 2 kali kali. Surat Tesalonika, 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Saudara senang belajar firman Tuhan? Amin. Kita buka 1 Tesalonika pasal pertama. Satu Tesalonika pasal pertama bilang atau berbicara mengenai kebaikan dari jemaat Tesalonika yang terpuji. Ya. 1 Tesalonika pasal 2 adalah sukacita dari Rasul terhadap jemaat. Ya. 1 Tesalonika pasal 3 kabar baik atau kabar kesukaan yang dibawa oleh Timotius. Dan 1 Tesalonika 4 nasihat untuk hidup suci sebelum kedatangan Tuhan. Dan 1 Tesalonika 5 adalah perihal berjaga-jaga. Nah, kita melihat pasal pertama Tesalonika bicara tentang apa, saudara? Baru saja kok. Rasul yang sukacita. Salah. 1 Tesalonika pasal pertama. Apa bicara tentang apa? Jemaat Tesalonika yang terpuji. Nah, kalau pelajaran Alkitab begitu, apa belajar disimpan dalam 1 Tesalonika pasal pertama bicara tentang kebaikan dari jemaat Tesalonika yang terpuji. Ya. Apa? Kebaikan. Kita mulai dari ayat 1. Pasal 1 ayat 1. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara boleh tahu sedikit bahwa 65-70% perjanjian baru diisi oleh tulisan Rasul Paulus. Yang dulu itu ada aja ketok pintu, padahal pintu udah dibukain masih ketok pintu. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Ya, belum ada lagi yang dibaptis. Kalau ada yang lelaki, saya mau kasih nama Silvanus. Ya. Ya. Dan ini trio ini, saudara-saudara, saya tidak tahu apakah Paulus yang ngomong, Timotius yang tulis, atau Paulus ngomong, Silvanus juga tulis. Jadi Paulus memakai tiga nama ini, Paulus, Silvanus, dan Timotius. Ya. Kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami. Saya sekali-kalinya menulis surat, saudara-saudara, dari Kanada dahulu untuk jemaat di Cianjur, karena 3 minggu saya di Kanada. Jadi saya tulis surat. Ya. Saya pulang, surat belum sampai. Zaman dulu 1 bulan, ya. Jadi ya sudahlah, itu pengalaman. Tetapi dulu saudara bisa perkirakan Paulus, Silvanus, dan Timotius ini menulis surat yang sangat coba saya tanya, itu suara dari atas dari bawah? Atas. Bisa satu orang ke atas tolong kasih tahu dong kita lagi kebaktian ya. Kalau mau dalam bikin paku di luar gitu, jadi ke tukang bakso. Paulus, Silvanus, dan Timotius ini menulis surat kepada jemaat. Jadi saya akan dapat suratnya, ya, seperti gulungan ini, gulungan kitab zaman dulu itu dari kulit, ya. Suratnya itu bukan seperti zaman sekarang, tapi dari kulit. Dan ini
ditulis kepada semua jemaat. Kepada semua jemaat orang-orang Tesalonika. Jadi surat ini dibacakan, harus dibacakan. Karena akan didengar oleh semua jemaat dari Tesalonika. Ya. Jadi ini semua harus dengar. Tesalonika. Saudara melihat bahwa proses ini yang saudara lihat sekarang adalah gambaran dari polanya dari Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengirimkan berita kepada seluruh jemaat di dunia. Kita bisa lihat sekarang Paulus, Silvanus, dan Timotius. Hanya bedanya Paulus, Silvanus, Timotius itu Paulus guru, Silvanus dan Timotius ini murid. Ya, Bapa itu hanya disebut Bapa, tapi yang lainnya adalah Yesus dan Roh Kudus. Ya, memberitakan firman kepada seluruh manusia seluruh dunia. Nah, pola ini diikuti oleh Paulus, dan dalam ukuran yang kecil dia memakai kepada jemaat, yaitu orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa. Yang di dalam nggak ada Allah Bapa sebetulnya, Allah Sang Bapa, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika yang dalam Allah Sang Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau membedakan antara Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita diperkenalkan oleh Paulus kepada Allah Sang Bapa. Di dalam perjanjian lama, Allah itu disebut Elohim, tetapi kalau Tuhan, ya, Tuhan itu disebut Yahweh atau Yehova, Yahweh. Nah, ini tidak boleh sekali-kali disebut Bapa. Sangatlah, sangat tabu orang memanggil Elohim itu disebut Bapa, itu tabu. Jadi dalam perjanjian lama hanya 7 kali, ya, 7 kali Elohim atau Yahweh itu disebut Bapa. 39 buku perjanjian lama dari Kejadian sampai kepada Maleakhi itu Elohim Allah disebut Bapa itu hanya 7 kali. Tetapi dalam perjanjian baru, ya, kata Injil Matius saja, dalam Injil Matius saja, ya, lebih dari 70 kali Tuhan disebut Bapa. Ya. Jadi perkenalan Allah sebagai Bapa itu lebih difokuskan kepada orang kafir, kepada saudara dan saya, kepada orang non-Yahudi daripada orang Yahudi sendiri. Karena di dalam perjanjian lama hanya 7 kali Allah disebut Bapa. Bahkan tidak ada konsonan. Kalau YHWH, Yahweh itu, saudaraku, tidak ada konsonan. Sebab nama asli dari Allah aslinya itu hanya berhuruf begini, tidak bisa dibaca. Karena dianggap kudus dan suci, sehingga tidak bisa dan tidak boleh manusia memanggil nama, menyebutnya itu tidak halal. Dan ini saya sekarang mengerti kenapa Paulus tidak halal mengatakan apa yang dikatakan oleh bahasa surga di dalam langit yang ketiga itu. Jadi dalam perjanjian lama tidak boleh kita nyebut Elohim itu Bapa. Nyebut namanya Yahweh saja udah nggak boleh. CHVH, tidak ada konsonan, tidak ada huruf hidup. Tetapi setelah perjanjian baru hanya di dalam Injil Matius saja. Hanya dalam Injil Matius. Yesus sendiri mengajar, kalau kamu datang kepada Tuhan, ya, berdoalah demikian, Bapa kami yang di dalam. Nah,
Jadi dikatakan dalam ayat ini kepada jemaat orang Tesalonika yang di dalam Allah Sang Bapa. Jadi sekarang Elohim ini disebut Sang Bapa atau si Bapa ya, tapi si kan gak enak. Disebut Sang Bapa ya, Sang Bapa. Nah, kalau saudara menulis Bapa, saudara tidak boleh pakai K untuk membedakan Tuhan. Kalau pakai K, Bapa, nah itu yang di dunia ini ya, Bapak Wijoyo, Bapak Waluyo ya, pokoknya Bapak Sudiro semuanya, Pak Yoyo semua itu Bapak, ada pakai K. Tapi di sini tidak pakai K, Bapak, Sang Bapa ya. Paulus memperkenalkan lebih dahulu Tuhan itu Sang Bapa ya. Saya ingat Gus Dur dulu ke Cianjur dan dia bilang, kayaknya dia bilang Gus Dur di sekolah kitab Cianjur, kayaknya agama yang paling disayang oleh Tuhan itu agama Kristen. Nah, kita kaget yang dengar, karena agama Kristen satu-satunya agama yang memanggil Tuhan itu Bapa, hanya agama Kristen. Yang kedua katanya itu agama Hindu. Sebab agama Hindu panggil Tuhan itu Om, Paman, Sang di Om. Tetapi yang lain katanya mungkin jauh katanya. Dia sendiri yang ngomong. Mungkin harus pakai loudspeaker dan jauh katanya. Yang paling disayang itu katanya orang Kristen. Baru saja saudara berkata, Bapak, kontak langsung kepada dia. Ini Sang Bapa kehebatan. Jadi saudara, saya sudah tidak punya ayah ya, dari tahun 72, 82, 92, 2002, 2009, 37 tahun saya tidak ada ayah. Tapi saya selalu punya Bapa. Nah, kita sebagai orang Kristen harus mengenal ini Sang Bapa ini. Kenapa? Karena Sang Bapa ini, saudara-saudaraku, lain dengan ayah kita. Ayah kita bisa meninggal. Walaupun saudara sembahyang, saudara doain, saudara kasih Bapa, ya. Nah, ini hebatnya Bapa kita. Kita sembahyang gak usah bawa Bapa. Kita sembahyang hanya bilang Bapa, langsung menyambung dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau Bapa kita di dunia, kalau dia meninggal, ya kita harus beli jeruk, kita harus pakai cung-cung-cung, acung tancap. Tetapi Bapa yang di surga ini adalah luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan seperti Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia disebut Allah Sang Bapa, God the Father, bukan God Father, God the Father, Allah Sang Bapa. Allah Sang Bapa. Kalau kita balik, Bapa yang adalah Allah. Elohim Sang Bapa. Bapa yang adalah Elohim. Saya pakai lebih sederhana lagi. Bapa kita yang adalah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah, adalah Bapa kita. Saudara lebih terbuka apa tidak? Amin. Belum ya? Bapa kita adalah pencipta langit dan bumi. Bapa kita adalah pemilik langit dan bumi. Amin. Bukan amin, mengerti nggak nih? Ya, bahwa yang jadi Bapa kita adalah pencipta langit dan bumi. Kalau pencipta langit dan bumi, saudara takut tidak ada pekerjaan? Takut apa tidak? Tidak. Ya. Yesus bilang begini, saudara. Bapak, manakah di antara kamu yang anaknya minta roti, kamu kasih dia batu? Atau minta ikan, kamu kasih dia ular? Atau minta telur, kamu kasih dia kalajengking? Ayah-ayahnya yang dengar Yesus ngomong begitu, tidak ada. Kalau kamu bapak yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di sorga.
Nah, ini bedanya saudaraku yang kedua, dia bukan hanya sang Bapa, dia pemilik bukan hanya dunia, tetapi dia memiliki sorga. Ada haleluya? Haleluya. Sekarang kita pakai dunia di sini. Dunia, langit dan bumi ada di dunia ini. Dia pemilik langit dan bumi, tapi dia tinggal di sorga. Ada di antara jemaat kita yang punya perusahaan di Tiongkok, tapi dia tinggal di Indonesia. Ada di Tiongkok tenaga kerja murah, ya harga-harga murah, semua murah. Tadi saya dapat satu anak rohani, dia kasih saya tas tempat arloji. Dia tahu saya suka arloji, tas tempat arloji. Bagus sekali, saya bilang, buatan mana nih? Buatan Cina. Karena buatan Tiongkok itu bagus tapi murah. Waduh, kalau ini katanya, ini sekarang kalau dipakai oleh orang perusahaan lain, diganti mereknya, ya bisa naik harganya. Ya, maka harga murah itu, saudara, kalau mau harga murah ke Tiongkok lah. Di sana murah, saudara, segala-gala murah. Ya, murah betul. Asal bisa tawar. Ya, saya pernah tawar satu lukisan, saudaraku, 150 yuan. Saya demen itu lukisan. Tawar, saya bilang, saya cuma tahu kue, cuma tahu itu aja. Dia bilang, piani, kue. Dia tawar, dia turun sampai 50 yuan. Waduh, saya bilang udah sepertiga nih. Saya udah mau beli. Begitu saya keluarin uang mau beli, saudara-saudara, ada rombongan. Ibu Yuli, apa kau yang jangan lu bayar? Dia tolak pinggang. Dia ngomong, mahal. Nah, 50 ayo, ini mukanya susah. Saya belum bisa mana. Dia bilang, sekwai itu 10 yuan. Bayangin dari 150 yuan ditawar 10 yuan itu. Saya itu tidak tega, saudara. Tapi ini memang kalau orang Tiongkok mesti tega, saudara. Sekwai. Ditarik saya, udah jangan beli. Baru jalan 20 meter, udah. Ayo, saudara, kasih. Dikasih, saudara. Itu lukisan bagus-bagus. Ya kalau uang sekarang mungkin 100 ribuan, tapi bagus lukisan. 10 ribu atau 100 ribu? 10 yuan, 100 ribu ya? 10 ribu. Hah? 10 ribu ya? 9 ribu? Berapa aja deh? Murah pokoknya, betul kan? Itu bikin kerbaunya aja berapa? Bikin anaknya bisa, lukisannya aja berapa? Sampai sekarang saya belum buka itu lukisan. Benar? Saya nggak tega. Ya, ini bagus cuma 10 yuan loh. Tapi itu di Tiongkok. Bapak kita punya bisnis seperti itu. Dia bisnisnya di dunia, tapi dia tinggal di surga. Maka kita lihat bagaimana harusnya kita memperlakukan atau diperlakukan oleh Bapak kita di surga, ya. Matius pasal 6. Matius pasal 6. Matius pasal 6. Ayatnya yang ke-9. Ini kenapa berulang terus ya, ini sound system ini berulang terus. Ini ada yang enggak, ada yang koslet apa nih? Sebetulnya nggak boleh ada bunyi. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Mesti dipukul sudah dia baru. Bapa kami yang di surga. Karena itu berdoalah demikian. Karena itu berdoalah demikian. Saya mau kritik ya, yang berdoa ke depan itu. Tapi ini kritik bukan menjatuhkan, untuk membangun. Sering saudara-saudara yang disuruh berdoa bilang begini, mari saudara kita satu dalam. Itu kalimat salah.
Kalau saudara bilang kita bersatu dalam doa, betul. Daripada salah, lebih baik begini. Mari kita berdoa. Sudah kan kita ajak semua berdoa. Jangan sampai saudara ngomong, mari kita satu-satu berdoa. Jangan. Salah. Mari kita berdoa. Betul? Pada waktu saudara berdoa, apa yang saudara sebut pertama kali? Bapa. Ini sang Bapa yang disebut. Tapi maaf saudara, saya terus terang. Saudara ngomong Bapa, tapi saudara tidak tahu fungsinya Bapa. Tidak tahu bahwa Bapa itu sangat open, sangat memperhatikan kita, anak-anaknya. Sampai kalau kita minta roti, dia tidak akan kasih batu. Kalau kita minta ikan, dia tidak akan kasih. Saudaraku, ular. Kalau kita minta telur, dia tidak akan kasih kalajengking. Lalu ayat itu berkata, kalau kamu minta Roh Kudus, Bapamu di surga pasti memberikannya kepadamu. Ada haleluya? Ada amin, saudara? Amin. Nah, sekarang kita mesti kenal dulu kondisi Bapa, kenal dulu sikonnya Bapa, kenal dulu keberadaannya Bapa, baru kita ngomong soal doa. Banyak orang berdoa keluar dari mulut, tapi dia tidak ada konsentrasi kepada sang Bapa itu. Apa Bapa ini dengar? Apa dia mendengarkan? Apa dia mau menjawab doa kita? Bayangkan saudara, 850 nabi palsu, 400 nabi Baal, 450 nabi hutan-hutan. Dari pagi sampai sore, saudaraku, berteriak-teriak, lompat-lompat kepada memanggil Tuhannya, Baalnya, untuk menjawab turunkan api dari langit. Akhirnya dia tusuk-tusuk badan, sampai luka-luka, menari-nari, api tidak turun. Akhirnya mereka menyerah. Elia datang. Dan Elia berdoa tidak sampai 1 menit, api turun dari langit. Kenapa? Yang 850 tidak punya Bapa. Padahal Baal itu artinya juga Bapa. Tapi Bapa yang mana? Nah, kita harus kenal sang Bapa ini. Ya, kita masih bicara tentang Bapa dulu nih. Sebab kalau saudara belum mengerti, nanti kita belajar Tesalonika cuma teori doang, nggak akan ngerti apa-apa. Banyak yang keluar sekolah Alkitab juga, saudara, sampai STT aja. Aduh, saya bilang STT kayak begini nih, sembahyang nggak ada rasanya. Ya. Galatia 4. Galatia 4. Siapa yang sudah dapat bilang amin? Amin. Tetapi ayat 4, setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya. ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya, bahasa Inggris tidak ada ya, itu nggak ada. Bapa atau Aba, Bapa. Ya. Aba, Bapa. Apa artinya Aba? Aba itu seperti kaisar. Aba itu seperti bos. Maka orang Islam seringkali menyebut ayah itu Abah. Dari bahasa Arab. Ini datang dari bahasa Ibrani. Abah, double B, Abah. Pemilik. Kekayaan yang luar biasa. Bos. Ya. Pemilik langit dan bumi. Dia bos. Sekaligus dia Bapa. Ayah kita. Maka disebut father. Karena kalau saya tanya, saudara punya Bapa? Amin. Secara rohani, saudara jawab apa? Amin. Saudara jawab apa? Saudara punya Bapa? Amin. Sekarang saya tanya, saudara punya bos nggak? Baru saya terangkan, Abah itu artinya kaisar,
artinya bos. Kenapa waktu saya tanya saudara melongo? Saudara punya bos apa tidak? Amin. Maka bahasa kita, saudaraku, harus sesuai dengan Bapa kita. Bahasa kita bukan bahasa kalah, bukan bahasa rugi, bukan bahasa kekurangan, bukan bahasa peminta-minta, tidak. Bahasa kita harus sesuai dengan bahasa Bapa kita. Belum masuk di nampaknya ya. Kita kembali lagi kepada Tesalonika. Dia sang Bapa, God the Father, Allah sang Bapa. Ada amin saudara-saudara? Amin. Dia Allah tetapi sekaligus dia Bapa kita. Amin. Amin. Nah, sekarang yang kedua dalam Galatia, dia Aba, bos, pemilik, kaisar, presiden, sultan. Pokoknya yang tinggi-tinggi, raja. Ya. Maka dia disebut salah satunya raja segala raja karena itu. Dia bos. Dan itu Bapak Saudara. Haleluya. Mesti digituin dulu baru kaget. Kalau nggak digituin, tidur lama-lama. Saudara senang punya Bapak? Amin. Berapa lama ya Bapak kita ini itunya ya? Kayaknya. Berapa lama ya? Kita lihat Yesaya 9. Yesaya 9. Ayatnya yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang satu, penasehat, dua, ajaib, tiga, Allah yang perkasa, empat, Bapa yang kekal. Bapa yang Kekal. kekal itu artinya apa? Terus kita tetap anaknya. Amin. Pertanyaan datang, gimana Pak? Kalau saya anak Tuhan, tapi hidup saya nggak bener nih. Saudara tetap anak dia, tapi saudara seperti anak terhilang. Hidup compang-camping, mau makan ampas babi, makanan babi, nggak bisa. Tuh. Waktu anak terhilang pulang sama bapaknya, apa bapaknya bilang? Ih, jijik. Ih, siapa ini ya? Ih, saya ibu siapa? Ih, apa kenal? Apa begini? Nah. Ya tetap anak. Saudara mau hidup benar, mau nggak benar, saudara tetap anak. Tapi kalau saudara hidup nggak benar, babak belur seperti si bungsu. Bukan berarti Tuhan nggak aku anak. Tidak. Babak belur seperti si bungsu karena saudara salah sendiri meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Ibrani 12. Dalam Ibrani 12 sang Bapa ini diterangkan lagi oleh Paulus. Ayat kelima, Ibrani 12 ayat kelima. Yang sudah dapat bilang amin? Amin. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, ditegurnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran atau hukuman,
Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak-anak, tetapi anak-anak gampang atau anak haram. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada apa? Bapa segala roh. Roh siapa ini yang dia jadi Bapa? Roh kita semua manusia. Karena roh kita ini, saudara, roh kita ya, ada awalnya, tidak ada akhirnya. Bapa kita di surga tidak ada awal, tidak ada akhir. Kita anak-anaknya, ada awal, dia ciptakan kita. Tapi roh yang di dalam kita itu dari dia. Hidup dari dia. Dia Bapa dari roh ini. Ada awal, tapi tidak akan ada akhir selama-lamanya. Either one, saudara di surga atau di neraka. Saudara akan kekal sampai selama-lamanya. Kalau saudara tidak mau masuk neraka, sekarang saudara sudah punya bapak apa tidak? Sekarang saudara punya bapak apa enggak? Sekarang nih saudara yakin punya bapak apa enggak? Amin. Hah? Yakin apa tidak? Kalau yakin, saudara jangan takut masuk neraka. Anak-anaknya masa dimasukin ke neraka, bapaknya di surga, anaknya dimasukin ke neraka, nggak pugu-pugu. Dia masuk ke neraka karena anaknya pilih sendiri. Dia menolak bapak. Kalau saudara terus jalan seperti anak terhilang, saudara ya, membawa diri saudara sendiri ke neraka menjadi pilihan. Ya, sebab Tuhan itu, ingat khotbah saya hari Minggu, Tuhan itu, aku perhadapkan kepadamu hidup dan mati, kehidupan dan kematian, keberuntungan dan kutuk, berkat dan kutuk. Kamu yang pilih. Aku hadapkan kepadamu ini. Kamu yang pilih. Dan jangan salah pilih. Nanti dalam pemilu, jangan salah pilih. Saudara mau pilih apa? Pada 2 kali pemilu, saudara. Yang ini sekarang kita pilih partai atau nama orang, caleg. Bulan Oktober pilih presiden. Hati-hati, jangan salah pilih. Sebab semuanya omongannya angin surga. Betul? Oh, angin surga. Kalau saya terpilih, harga akan diturunkan, apa akan diturunkan, ini dulu. Semua ngomong begitu. Ya, saya daripada salah pilih, saya tidak mau pilih. Tidur aja di rumah dah. Wah, Pak, jangan begitu dong, Pak. Pak, beri petunjuk kepada saya. Saya sudah lama nggak pilih, sudah nggak pilih. Masuk bilik suara, lihat-lihat, cakepnya, tutup lagi. Nah, gitu aja. Kalau saya, tapi kalau saudara mau pilih, silakan, puji Tuhan. Ya, sebab kalau Roh Kudus bilang sama saya, berangkat, masuk ke bilik suara, pilih si ini, saya pilih si itu. Yang 2004 kan, saya bilang pilih Megawati. Nah jadi kan Megawati, tapi kita nggak dosa. Kita nggak dosa. Yang dipilih oleh saudara, dapat tsunami, dapat situ Gintung, dapat Lapindo. Megawati kan nggak dapat, nggak kena. Itu yang saya pilih. Saudara mau milih Mega Mendung atau Mega apa, sudah terserah, atau Mega sudah. Ya. Tapi ini soal jangan salah pilih. Sebab orang Yahudi sudah salah pilih. Dua namanya sama loh. Yesus orang Nazaret, Yesus Barabas. Sama. Ya, dipilihnya Barabas. Sekarang tiap hari bom meledak, orang berbunuh, tembak. Perang terus tiap hari orang Israel.
Itu hukuman dari Tuhan karena dia menolak Mesias. Bayangkan saudara, 12 juta sampai 15 juta turis ke Israel 1 tahun. Dari mana dia dapat dolar itu? Kalau bukan dari turis. Turisnya turis apa? Turis yang mencari Yesus. Nggak ada yang cari Musa, nggak ada. Cari Yesus semua. Padahal Yesusnya mereka nggak percaya. Kayak ditutup. Nggak percaya sama Yesus. Ada satu pendeta di Amerika. Waduh, kalau datang 30 bus tiap tahun. Ada satu pendeta di Amerika, pendeta lain, dia bangun, saudara, dia sumbang berapa juta dolar pada Israel. Tapi orang Israel nggak percaya Yesus. Duitnya mau, thank you, very much. Tapi nggak mau Yesus. Udah salah pilih, salah kaprah lah. Nah makanya saudara jangan salah pilih. Bapak yang mana? Coba kita lihat Yohanes 8. Dalam Yohanes 8, saudara-saudara, ya mungkin ini Bapak kita dulu ya. Yohanes 8 ayatnya yang ke 43, 44. Saya baca ayat 43, kita baca sama-sama ayat 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Sama-sama. Iblisnya yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saya lagi. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ini dulu, saya aja belum. Apabila ia berkata dusta, coba saudara renungkan, pernahkah saudara berdusta? Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jangan jadi Kristen, mengaku punya bapa, tapi kelakuannya berdusta. Itu anak mokui bapa, ya, anak mokui, dusta. Terus terang, karena ketika kita terus terang, beban kita terlepas. Beban kita terlepas. Memang kita dihukum, ya, tapi hati nurani kita bebas karena kita sudah mengaku. Ada orang bisa tahan bertahun-tahun, dia simpan itu rahasia, dia tidak buka, sampai mesti Tuhan yang buka rahasia. Ayatnya juga si 4 mati. Ini bapak kematian ini saudara, ini iblis ini bapak kematian. Nah kalau bapak kematian iblis itu, bapak kehidupan kita adalah sang bapak itu tadi. Ini disebut siapa ini yang disebut bapakmu iblis ini? Orang Yahudi yang punya agama, yang setiap hari ngomong shalom, 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 yang mandi di kolam Siloam. Ini orang Yahudi yang setiap hari ada di sinagoga, tiap pagi ke sinagoga. Ya kalau saya di Jakarta, tinggal di Jakarta nih, jadi penduduk Jakarta saya kebaktian tiap hari sudah. Ini kan sinagoga. Siapa yang mau datang belajar, tidak ada kolektor. Doa pagi, belajar firman Allah, pulang. Doa pagi, belajar firman Allah, pulang. Sinagoga kan ini. Tapi tiap hari ke sinagoga belum tentu bisa kenal sang Bapa. Matius 16. Matius 16.
ayatnya yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi menjadi orang Kristen nggak bisa dengar khotbah dari seorang pendeta langsung dia jadi Kristen, nggak bisa. Biar dengar khotbah, puluhan khotbah, kalau hatinya tertutup. Saya tahu di sini ada orang yang sudah ikut hampir 25 tahun, tapi belum dibaptis. Belum terbuka. Belum terbuka. Saya bisa bengak-bengok khotbah, saudara. Kalau Tuhan gak buka hati saudara, mana bisa saudara datang tiap Selasa ke sini? Macet-macet, panas, kehujanan. Apalagi kalau tidak ada tukang bakso. Wah, bagaimana saudara mau kesini? Ada apa yang saudara harapkan? Tapi kenapa saudara? Toh saudara datang. Kui berlutut sembahyang. Kalau bukan Bapa yang undang. Amin. Berbahagialah kamu, hai Simon, karena yang memberitahu kepadamu itu adalah Bapa di surga. Karena semua orang nggak tahu. 3,5 tahun dia melayani di dunia. Orang salah paham. Ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu nabi. Padahal Yesus dia 3,5 tahun. Orang Yahudi tidak kenal dia. Nah, sekarang menurut kamu siapa aku? Ada murid-muridnya. Tiba-tiba dia, Petrus bilang, engkaulah Mesias, engkaulah Kristus, thou art Christ, the Son of the living God. Pertama Mesias, Kristus yang diurapi. Kedua anak dari Allah yang hidup, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiganya dia sebut. Bahagia kamu, karena bukan manusia yang menceritakan kepadamu, tapi Bapa di surga memberitahu kepadamu. Maka kadang-kadang saya hanya sebut ini aja. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru saudara. Saya sembahyang kadang-kadang nggak ngomong. Tutup mata aja diem. Nggak ngomong. Diam aja. 1 jam saudara. Saya pimpin doa di gereja 1 jam. Saya perhatikan orang berdoa, tapi saya nggak berdoa sama Tuhan, saya diam aja. Karena kalau saudara duduk dekat api unggun, hangat apa enggak? Saudara ngomong apa api unggun? Api, betapa indahnya engkau, betapa amatnya engkau, nggak usah kan? Diam aja, hangat. Kalau saudara mau dingin dekat kulkas, saudara diam, dingin nggak? Dingin. Saudara kenapa menjauhkan diri dari air condition? Karena kedinginan. Tapi kalau saudara lagi panas, dekat ke air condition dingin. Maka kalau kita diam di dekat Tuhan, nyaman nggak? Aman. Gak usah ngomong. Lebih baik hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Saya udah gak ngomong, gak minta ini, gak minta diem aja. Dia tahu apa yang ku perlu, dia tahu. Kalau orang tanya, sembahyang apa aja sama Tuhan? Enggak. Saya cuma lihatin dia, dengerin dia. Dia lihatin saya perhatiin dia. Dia perhatikan saya perhatikan dia. Dia tersenyum, saya juga tersenyum. Cukup amat.
Kecuali saudara banyak permintaan, mintalah. Saya udah gak banyak minta. Gak minta panjang umur, gak. Ya. Tuhan kasih ini, terima kasih Tuhan, syukur. Ya tadi saya lihat dulu bangunan sebelah, kok gak jalan-jalan sedih. Tapi terima kasih Tuhan, Tuhan sudah bangun sampai begitu tinggi. Ya terima kasih Tuhan, kapan jadinya urusan dia. Kita perhatikan itu, Tuhan punya cara. Tenang. Kalau saudara udah kenal sang Bapa itu, gak akan banyak minta. Saudara naik pesawat saja, saudara udah tahu Bapa di dalam kita bersama dengan kita. Bapa di sorga yang memberitahu kepada Petrus, Bapa di sorga, Bapaknya segala roh. Bapa di sorga adalah sang Bapa itu. Bapa di sorga adalah bos. Bos. Haleluya. Saudara mau banyak omong, hai Papa, mana harta saya, mana warisan saya? Terhilang anak si bungsu. Ingat Bapak itu berkata sama si sulung, apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Ya, aminnya nggak percaya, kita buka Lukas 11. Amin kayak gitu mah di pasar banyaknya saudara. Lukas 11. Lukas 15. Lukas 15. Ayatnya yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapat kembali. Perhatikan anak sulung, dia berkata Bapa 6 kali. Dan 6 adalah angka manusia. Jadi dia nyebut Bapak itu, dia tidak anggap Bapak itu, dia anggap manusia biasa. Dia tidak anggap dia abang, sang bos. Saya kerja begini Bapak sama Bapak. Bapak saya udah kerja begini, tapi anak kambing aja Bapak nggak kasih. Waduh. Sebetulnya anak terhilang itu ada 2, saudara. Yang sulung sama yang bungsu dua-duanya hilang. Yang satu hilang di luar rumah, yang satu di dalam rumah hilang. Kelihatan mata tapi hilang, mentalnya hilang. Ya. Ada 2 jemaat yang hilang, saudara. Jemaat yang di luar gereja dan jemaat yang di dalam gereja. Dia kebaktian tapi jiwanya hilang, perhatiannya hilang, imannya hilang, pengharapannya hilang. Kebaktian, tiap kebaktian ada, tapi hilang. Maksud saya hilang ini bukan terhilang. Hilang tuh dia gak dapat apa-apa. Dia anak Bapak, tapi dia gak dapat apa-apa. Minta anak kambing. Loh, bapaknya bilang, segala sesuatu milikku adalah milikmu. Amin. Ayah. Tidak disebut lagi. Tapi inilah salah penilaian dari anak kepada bapak. Dia punya bos. Amin. Bos itu siapa? Bapak. Bapak kita. Saudara punya bapak? Amin. Bapak itu apa? Bos. Bos. Oh, haleluya. Jangan bersaksi lagi yang susah-susah ya. Aduh. Karena bapak kita di atas itu, dia dengar kesaksian si sulung ini. Ya ampun, aku kira dia rohani, dia di dalam rumahku, kebaktian tiap minggu dan Selasa. Tapi kok kesaksiannya begini? Aku belum pernah dikasih anak kambing. Terus ini bungsu kok, udah harta mama udah hilang, diterima, dibikinin pesta, karena Pak Oe, koko,
Ada apa? Ya ampun Koko, si Dede itu sudah mati, bisa balik hidup. Si Dede itu udah hilang, sekarang kamu temukan. Patut kita bersuka cita. Milik Papa ini milik kamu. Si Dede nggak dapat hak kesulungan, kamu yang dapat hak kesulungan. Jadi kalau kita orang kecil nggak diberkati, bukan salahnya Bapak, salahnya si Koko. Nggak mau masuk rumah, dia kerja tuh. Jadi kita melayani Bapak. Aku sudah melayani Bapak, tapi hidup saya begini terus loh, nggak naik-naik. Minta anak kambing aja Bapak nggak pernah kasih. Ya kamu nggak minta. Saudara punya bos. Haleluya. Siapa bos saudara? Bapak kita. Saudara punya Bapak. Haleluya. Bagaimana Bapak saudara? Bos kita. Pemilik Langit surga dan dunia. saudara senang kalau Bapak kita cuma memiliki langit dan bumi? Enggak. Senang apa tidak? Enggak. Nggak senang. Yang punya bisnis di dunia itu Bapak loh. Ada yang mikir gini, nggak mau ya? Nggak mau berkati. Tapi ada ayat berkata langit dan bumi akan lenyap. Amin. Tapi firman Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Amin saudara ini, aduh saya itu kalau air matang itu saudara belum matang betul sudah diminum, itu bikin orang bisa sakit kencing itu karena minum air tidak matang. Maka kalau saya tanya saudara, firman Allah tetap sampai selama-lamanya. Amin. Ampun. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Jangan marah saudara-saudara. Saudara marah? Kalau saudara marah si Koko. Koko kan marah kamu masuk rumah karena adiknya diampuni. Oh. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak. Maka kasih akan Bapak. Kasih akan Bapak ada apa tidak katanya? Tidak ada. Tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapak. Jadi keinginan daging, makan samcan, makan pucuk, makan, wah saya ingin menonjol, ingin dipuji, ingin dipuja, wah ingin yang nomor 1, ingin ini, ingin itu, sampai ingin mati. Itu bukan dari Bapa, keangkuhan hidup, bukan berasal melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap, is passing away, dalam proses kehancuran. Jangan heran situ gintung ambrol. Jangan heran saudaraku, Lapindo ambrol. Dunia memang sudah tua. Sekarang saya punya nafas, sebab tadi malam saya dipijit saudara. Tukang pijitnya jemaat dari gereja Kristen Pasundan yang di Pasir Nangka, 24 km dari Cianjur. Telepon pendetanya antar malam saudara. Sampai Cianjur jam 8.30, jam 8.20 malam. Dia bilang, bagaimana Pak kerasnya sebagaimana? Saya bilang, yang paling keras saja. Pijit saya paling keras, saudara. Saya malah tidur. Sudah 1 jam selesai, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya tidur. Dia kembali lagi di atas lagi sama pendetanya. Kasih uang. Dia ngomong sama istri saya punya pijitan yang paling keras. Tapi si bapak malah tidur. Tahu gak kalau bapak kita pijit kita keras supaya saudara bisa tidur. Amin. Sekarang saya napas panjang karena dia periksa semua. Waduh. Aduh Pak, ini kalau orang lain Pak, saya baru begini aja udah jerit Pak.
Ya itu cengeng juga. Bapak surga kalau pijit kita keras, dia mau menyembuhkan kita. Pak, ini urat ini Pak, ini ada merengkel urat ini harus lurus. Ya, silahkan bikin lurus. Wah, memang sakit, tapi saya tahan aja. Tahan sakit malah saya tidur. Sebab itu hai saudara, tahan dan percaya dan sedialah. Wah, tahan. Haleluya. Oh, kampuhan hidup. Sok rohani, saya orang rohani. Ngomong dibikin-bikin. Sudar. Itu bukan dari Bapa. Ya, bukan dari Bapa. Memang kita harus rapi, saudara. Ya, karena kita anak Bapa. Saudara mau rapi? Amin. Paduan suara sudah nyanyi di Cianjur, saudara-saudara kalau jemaat Cianjur senang. Ya. Cuma salah datangnya. Kalau datangnya tanggal 12 April, ini di Cianjur kita sedang bikin kebaktian tanggal 12 April. Pertama-tama sejarah GPDI Cianjur ini 12 April kita mau bikin kebaktian. Kebaktian musik. Jadi tidak ada khotbah, saya cuma baca ayat saja, lalu kita mau memuji Tuhan. Dari sekolah Alkitab, dari jemaat, kaum wanita, kaum pria, kaum muda, sekolah minggu ya. Nanti kapan-kapan nanti saya bawa, saya punya ini anak sekolah minggu nyanyinya sudah ya. Yang paduan suara yang 25 itu lewat sudah sama anak sekolah minggu. Benar, betul saya. Kalau saya bilang jelek, kalau saya bilang bagus. Saudara, bagus yang 25 sudah bagus, tapi anak sekolah minggu saya lebih bagus. Kaum muda, kaum ibunya kalah sama anak sekolah minggu saya. Nanti kalau dia nyanyi, nantilah. Saudara senang punya Bapak. Amin. Bapak saudara siapa? Bos. Kenapa saudara punya Bapak bos, tapi keadaan saudara masih seperti takut, masih seperti minder, ya? Bapak saudara siapa? Bos. Bos. Bapak bos. Bos itu siapa? Bapak ya. Oh, mesti gini, Bapak saya bos. Haleluya. Bos itu siapa? Bapak saya. Bapakmu apa? Bos. Bapak saudara siapa? Bos. Siapa bos itu? Bapak. Ayo kita berdiri saudara. Puji Tuhan.